Niche itu apa? Niche itu sama kayak sama kayak ceruk pasar gitu, pangsa pasar atau minat atau komunitas minat ya guys. Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang seri dari kursus bisnis online ala Sirtiman tentang topik menemukan fokus niche yang tepat untuk bisnis Anda gitu. Jadi judulnya menemukan fokus bisnis online yang sempurna gitu. Di sini dikatakan sempurna ya, diusahakan ini agar cocok dengan ya karakter, dengan diri Anda ya, kepribadian Anda, minat Anda di sini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Jadi niche itu seperti kita tahu, niche itu kayak semacam apa ya, hobinya apa gitu. Hobinya kayak cari duit, atau dia mungkin lagi berkecimpung di bidang apa ya, menurunkan berat badan, weight loss istilahnya seperti itu, atau juga fitness atau senam gym seperti itu. Nah, itu niche seperti itu. Dan disitulah kita harus ya terjun menemukan niche agar bisa ya memonetasi ya. Jadi jangan cuma ya kita mau cari duit online, cuma ya kita juga harus bisa memonetasi. Jangan cuma buang-buang waktu atau hobi doang gitu loh. Ya mungkin kalau masih kecil ya oke lah, sekedar hobi gitu. Cuma kalau udah dewasa kita tuh dikasih waktu ya, waktunya tuh ya untuk cari cari nafkah gitu, cari duit gitu. Nah, disinilah fungsinya pentingnya menemukan fokus niche yang tepat. Sebelum kita mulai, mari kita pahami ya mengapa niche ini penting. Ini kayak seperti pondasi bisnis online ya. Ini membantu Anda terhubung sama target audiens, sama sama targetnya kita nih, targetnya membidiknya apa gitu. Kita niche-nya pilih ini targetnya apa. Nah, dengan adanya niche ini jadinya itu lebih lebih dekat gitu, lebih dekat untuk kena sasaran istilahnya. Dan di sini semakin besar niche-nya, artinya semakin besar orang-orangnya ya, orang-orangnya, dan itu ya kita punya peluang yang semakin besar juga untuk ya menjadi di sana. Kita bisa ya sebagai awal ya, kalau kita terjun ke dalam komunitas itu ya kita harus ya memperkenalkan diri, menonjolkan diri ya, biar lebih ya istilahnya dikenal, populer, atau dipandang lah itu. Jangan nongol langsung tahu-tahu jualan itu, tahu-tahu cari duit. Nah, di situ ya kalau model niche seperti kayak fitness atau weight loss, mereka kurang suka. Begitu datang langsung jualan obat pelangsing badan gitu. Nggak suka. Kalau fit atau di niche fitness, begitu datang langsung jualan obat buat nguatin otot gitu, mereka kurang suka. Jadi biasanya di NIS itu ngapain sih kita gitu. Di NIS itu kita ya kenalan, mendalami, tanya jawab ya santai aja gitu. Kalau ada pertanyaan kita coba cari solusinya ya guys. Kita coba cari solusi di online, tanya sama ahli, teman semua, pokoknya kita berkecimpung di NIS itu gitu. Kita benar-benar mendalami ya, harus memahami. Jadi benar-benar di NIS itu benar-benar kita benar-benar diperhatikan. Dan di sini langkah-langkahnya apa untuk memantapkan kenis itu gitu. Yang jelas sekarang kita masuk ke proses langkah demi langkah untuk menetapkan ya, target pasar atau ceruk pasar berdasarkan riset. Di sini
Langkah pertama tuh identifikasi minat dan passion Anda gitu. Ini kita harus paham diri ya, minatnya Anda nih apa, gitu. Hobinya apa. Sebagian pengen misalnya sekarang ya sedang kerja, cuma karena kerjaannya sibuk dan dia pengen ada rasa pengen pengen mancing atau pengen pengen bikin desain apa video atau apa seperti itu, dan disitulah needs-nya dimana kita sangat pengen, sangat berminat. Nah kalau udah seperti itu ya itu sebenarnya yang bikin Anda bersemangat tuh ya. Jadi dengan semangat itu jadi kayak apa ya, jadi kayak bensin gitu buat ya, kayak mobil dikasih bensin gitu ya, itu jadinya gaspol gitu. Yang jelas ya 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 kita harus paham diri sukanya apa, bisnisnya apa, sukanya pengen apa, mancing atau ya hal lain yang pengen benar-benar diinginkan. Pengen misalnya kita lagi ya kayak seperti tadi lagi belum di zona niche itu, misalnya lagi di luar tapi kita pengen itu, ya udah gitu, kita itu yang ditargetin seperti itu. Karena ya kita merasa kalau di luar misalnya kerja ya kita nggak susah gitu, terbatas waktu sama ya tugas-tugas. Nah kalau ada rasa keinginan kita pengen bisnis, cari duit, cari cuan, nah itu ya itulah yang harus difokusin ya, dikejar seperti itu. Langkah kedua kita riset pasar guys. Riset pasar ini kita ngelihat di pasarnya ini kayak gimana, rame nggak nisnya sih. Cari cari tren, cari peluang ya guys. Tren pasar. Nah ini tren pasar. Cari peluang, apa itu yang lagi laku, apa yang lagi. Jadi market trend itu pasar yang banyak diminati ya. Itu misalnya kita milih niche cari duit online, yang paling diminati apa gitu. Kayak sekarang lagi banyak orang ke TikTok, sekarang lagi banyak ke YouTube seperti itu. Nah itulah yang harus ya lebih diperdalam seperti riset ya. Cek juga ya peluang-peluangnya untuk cari monetasi biar dapat duit gimana. Juga cek pesaing-pesaingnya guys. Nah ini pesaingnya ini kita misalnya pengen cari cuan gitu ya di sini, atau pengen buat YouTube channel gitu. Di sini kita lihat pesaing kita siapa gitu. Nah, pasti ada ya orang-orang yang namanya kita di satu komunitas, ada kita, ada orang lain ya. Orang lain itu yang paling benar-benar yang pesaing kita benar-benar ya akan menjadi ya istilahnya bukan penghambat tapi ya menjadi sebenarnya ya pemicu untuk lebih semangat untuk ya beraktivitas ya di dalam ceruk pasar itu gitu. Langkah 3, definisikan target audiens Anda gitu. Definisi ini targetnya nih apa gitu. Targetnya ini orang-orang laki atau perempuan, atau ya mereka ini pendidikannya apa ya, seperti itu harus diperjelaskan ya. Nanti soalnya mereka ya istilahnya akan menjadi pelanggan, dan kalian harus bisa mengerti mereka gitu. Berhadapan mereka menghadapi orang yang umurnya sekian gimana, umur yang sekian gimana, umur yang anak muda gimana ya, seperti itu gitu. Jadi kayak demografi daerahnya, misalnya kalian di daerah Jawa atau di Kalimantan itu kan ya harus paham di Jawa ini penduduknya banyak, di Kalimantan ya ini yang daerahnya luas tapi penduduknya ya kayak kalah dibanding lebih sedikit dibanding Pulau Jawa. Jadi kalau kemana-mana tuh jauh seperti itu, harus paham mereka ya. Di sini juga harus paham tentang
apa sih yang menjadi masalah mereka gitu, yang menjadi masalah penghambat mereka gitu. Kalau udah ketemu orangnya kebanyakan laki yang cari duit online, kebanyakan kan sepertinya contohnya laki. Terus biasanya kendalanya apa? Kendalanya males atau kendalanya nggak punya modal seperti itu. Nah di situ kalian harus bisa menemukan titik-titik ya, poin-poin dari sumber masalahnya. Juga keinginan mereka kalau bisnis online tuh inginnya pada kayak gimana gitu, inginnya pada cari duit buat sendiri aja atau ingin jadi model kayak ya sharing-sharing, orang yang banyak sharing, membangun membangun komunitas, membangun ajak teman-temannya lebih maju ya, seperti itu. Harus paham definisi targetnya ya. Di sini kita harus bisa berinteraksi memenuhi kebutuhan mereka. Langkah keempat, perkecil fokus Anda ya. Fokusnya diperkecil terus ya. Udah ketemu laki-laki umurnya sekian, dia sukanya pendidikannya yang tamatan SMA ke atas gitu, seperti itu. Dan ini dipersempit lagi ya. Semakin sempit itu kita semakin tertarget, semakin ya misalnya kayak fitness ya. Dia dipersempit lagi untuk kebugaran pasca ya ibu-ibu melahirkan yang lagi sibuk dan lainnya, pokoknya seperti itu ya. Untuk yang nis yang kecil, untuk pesilat persempit lagi ya, nis untuk silat yang dari Jawa Timur atau gimana itu, nis yang dari aliran yang dari apa gitu, itu dipersempit lagi. Dan kita lanjut ya ke bagian 3. Bagian 3 ini adalah alat dan sumber daya. Dalam kita menemukan niche atau ceruk pasar yang kita minati, kita juga kadang butuh alat atau sumber daya. Jadi nggak cuma sekedar ya asal-asal cari-cari seradak seruduk. Di sini kita ada alat-alat yang bisa mempermudah ya. Ya salah satunya ada Google Trend gitu. Di sini kita karena Google ini sebagai search engine ya, kita harus, dia tuh udah mencatat semua kegiatan orang, apa yang banyak dicari, apa yang banyak di search, banyak ya pokoknya di aktivitas di situ manfaatin Google Trend. Nah, di sini Google Trend seperti ini. Nah, ini ada topik-topik yang lagi benar-benar yang lagi tren panas banget. Ada topik Ronaldo yang lagi ya, pokoknya ini diperdalam ya, dipersempit. Ini yang sedang tren di Indonesia tuh, ada tabrakan ya, di Lenteng Agung, film dan lain-lain. Ini ada banyak topik, ini bisa dicari sesuai topik kalian apa nih, topiknya mau dicari apa, misalnya bisnis online atau topik olahraga dan lain-lain. Di situ kita bisa dapat kayak semacam ya bahan bahasan seperti itulah ya. Salah satunya untuk komunikasi di sosial media, misal kita bicarain karena topik kita milihnya bola, ya udah bahasnya tentang Cristiano Ronaldo, itu memang lagi hot terus ya, Ronaldo atau Neymar lagi pindah seperti itu. Di sini setelah memanfaatkan Google Trend, alat selanjutnya ini, alat yang kedua ini alat riset kata kunci gitu. Di sini alat kata kunci ada beberapa yang populer ya, salah satunya ada di Google Keyword Planner, juga ada di sini ada Sirman, ada Keyword Tool IO. Nah, di sini kita bisa set kata kunci yang pengen dicari ya, untuk negaranya juga bahasa Indonesia. Ini mau cari trennya di mana, di YouTube, di Bing, di Amazon, eBay semua. Ya karena di Indonesia ya paling pakainya di TikTok atau di Google Trend seperti itu gitu. Di sini ada juga. Ini
Ini toolnya berdasarkan AI ya. Kalau misalnya cari, misalnya sukanya apa, pencak silat gitu. Ini bisa macam-macam ya guys. Di sini akan keluar keyword-keyword yang banyak dicari. Contohnya kayak pencak silat nomor 1 di dunia, pencak silat budaya asli negara. Nah, ini setiap kata kunci ini keyword bisa dijadiin konten, bisa dijadiin konten video, bisa dijadiin konten blog post, bisa dijadiin ya konten untuk sosial media itu. Ini fungsinya seperti itu. Ini banyak di search, bisa dijadiin tag di YouTube video, bisa dijadiin konten di TikTok, IG seperti itu. Nih untuk yang terjun di niche misalnya pencaksilat. Contohnya aliran pencaksilat Cimande merupakan dari pencaksilat dari daerah mana gitu. Kalau udah kita menemukan tool-tool ini, ya di sini seharusnya jadi mempermudah ya. Kita udah dapat ininya, udah dapat ceruk pasarnya dipersempit. Untuk laki-laki perempuan demografisnya di mana juga kata kunci, alat kata kuncinya udah dapat gitu. Di sini kelihatan ya total berapa kata kunci. Jadi nggak ada kehabisan ide, nggak ada kehabisan pembahasan ya. Jadi program jalan terus, setiap hari bisa kasih update ke sosial media, bisa bikin konten di YouTube dan lain-lain seperti itu. Lanjut ke bagian 4 ya. Bagian 4 ini kita tadi udah bahas tentang bagian 3-nya tadi, alat dan sumber daya. Sekarang bagian 4-nya rencana aksinya gitu. Di sini aksi Anda gimana ya? Saatnya untuk rencana ya. Rencana aksinya ini mau apa gitu. Nah, di sini kita harus kasih waktu ya beberapa hari untuk menggali lebih dalam ceruk pasar atau niche yang dipilih. Kita pelajarin dulu ya, butuh berapa hari. Pahami ya untuk pertanyaan-pertanyaan sama keinginan-keinginannya gitu. Kedua, kita memantapkan pernyataan ceruk Anda gitu. Buat pernyataan yang jelas ya, dan ringkas. Ini harus mendefinisikan apa yang Anda lakukan dan siapa yang Anda layani. Ingat, kejelasan adalah kuncinya. Jadi misalnya ya kalau udah biasanya kayak di forum Facebook banyak pertanyaan, nah di situ Anda ya bisa menjawab ya beberapa solusi ya dari pertanyaan itu. Solusinya ya cuma harus benar-benar ya, kita harus cari info, jawabannya harus jangan ngawur gitu ya, harus benar-benar menyelesaikan permasalahan mereka. Sekadar pertanyaan dulu. Sebenarnya kalau dari pertanyaan itu kita bisa mendapat apa sih suatu, misalnya dari 3 pertanyaan aja deh kita bisa dapat suatu gambaran ya, orang tuh kesulitannya di sini gitu. Nah, setiap pertanyaan itu kita bisa jabarkan menjadi satu tutorial atau ebook, dan itu kita bisa jual, bisa dapat duit dari situ gitu. Dan juga dari setiap pernyataan kalau emang membutuhkan alat-alat pendukungnya, misalnya saya punya kendala nih, saya di Kalimantan pengen silat gitu, cuma saya nggak punya baju silat, dan beli baju silatnya itu di mana gitu. Perguruannya kan kendalanya kan kita harus daftar ke perguruannya dulu atau gimana. Kalau untuk belajar mungkin bisa via online, cuma kalau untuk di situ mereka mulai tanya-tanya perguruan silatnya di mana, terus beli seragamnya di mana, seperti itu. Itu kalian bisa bantuin, arahin. Kalau perlu dibuat tutorial panduan ebook ya, cara ikut silat. Sini nanti dikasih padepokannya di mana, beli alatnya di mana, seperti itu. Entah itu di mereka punya online store-nya, atau kita bisa dapat komisi dari affiliate-nya lah, seperti itu ya. Dari jualan e-booknya dapat, dari affiliate-nya juga dapat, seperti itu. Nah, di situ kita ya harus membuat konten ya guys, entah itu blog post, video, pokoknya kita benar-benar kita udah terjun, kita cerita, kita
ya kita benar-benar ya kasih tahu ya ke yang lain ya, kita udah di sini, kita cerita di sini nih gimana, enak atau enggak, di sini ini ternyata begini, di sini ternyata begitu. Jadi audiens kita tahu, oh dia tuh ternyata udah di situ gitu. Jadinya dia ya ini ya kalau udah kita membuat konten berarti kan ada orang yang ngeliat, nonton, ada yang follow, ada yang subscribe. Begitu juga kalau buat blog post ya, punya blog itu dibaca, di like, atau yang bikin konten di TikTok semua itu di like, di share, pokoknya seperti itu. Jadi kita ya benar-benar profilnya itu berkembang ya guys, di komunitas tuh jadinya tahu yang jadinya yang jadi mungkin orang yang di komunitas ada udah orang lama cuma dia nggak paham kayak tadi Google Trend, tool-toolnya segala macem, cara-cara dia tampil, itulah jadinya mereka cuma muter-muter aja, kebanyakan nanya. Nah di sini kita hadir bisa jadi ya orang yang membantu ya, orang yang membantu memecahkan masalah di komunitas itu. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk penjelasan ceruk pasar atau niche. Kalau ada yang mau ditanya silahkan di kolom komentar juga. Semangat ya di sini, silahkan cobain ya satu-satu dari tiap ya step-step atau poin-poin dari video konten ini. Biar Anda itu ya menikmati proses, biar ya dari awal terjun milih niche dan ya menikmati prosesnya. Yang jelas jadi sebelum terjun tuh ya kalian semuanya udah punya bekal di sini, udah punya senjatanya, alat-alatnya, udah punya mentalnya. Nanti bakal ketemu orang-orang kayak gimana, harus menghadapinya kira-kira seperti itu gitu. Nah, di sini dengan sejalan waktu ya semoga ya profil Anda yang berkembang, banyak orang tahu, populer juga, bisa memonetasi gitu ya. Jangan cuma buang-buang waktu aja deh, kita tuh udah gede gitu, udah tua gitu. Jangan cuma ya buang-buang waktu kayak anak kecil main game, sekadar main game hobi. Nah, di sini kita tuh ya kalau udah suka sama minat ya udah sekalian sambil menyelam minum air seperti itu. Oke, jadi gitu aja penjelasan cara menemukan niche yang sempurna ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.